Maka kita gunakan forum-forum yang sifatnya mungkin keakraban, kedekatan. Misalnya kita coba nanti buat semacam warung demokrasi. Siap. Jadi ada lesehan, ada makanan-makanan ringan dan seterusnya itu. Lalu di situ kita adakan diskusi tentang demokrasi dan masalah pilkada ini. Termasuk ketentuan-ketentuan yang dipakai itu undang-undang maupun PKPU. Nah itu lewat sosialisasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Niko Ramanda, jurnalis harian Surya dan Tribun Jatim Network di program Mata Lokal Memilih. Bertepat di kantor KPU Kabupaten Nganjuk. Saat ini saya sudah bersama Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Bapak Pujiono. Untuk tahu lebih lanjut mengenai persiapan apa saja yang sedang disiapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Pak, apa sih yang sedang disiapkan oleh KPU Kabupaten Nganjuk saat ini Pak? Ya, untuk KPU Kabupaten Nganjuk, pertama yang disiapkan kemarin adalah ketersediaan anggaran. Siap. Dan ketercukupan, ya tersedia dan tercukupinya seluruh kebutuhan untuk penyelenggaraan tahapan pilkada ini, baik untuk bupati maupun pilihan gubernur. Nah, untuk itu kami sudah menyelesaikan seluruh tahapan perencanaan anggaran bersama TAPD, pemerintah Kabupaten Nganjuk, dan kemarin awal Maret itu sudah ditransfer 100% untuk kebutuhan anggaran, yakni sekitar 48 miliar kebutuhan untuk tahapan pilkada ini. Itu yang berikutnya, selain anggaran Mas, kita juga sudah menyiapkan untuk SDM baik di SDM internal KPU Kabupaten Nganjuk sendiri maupun untuk kebutuhan di tenaga ad hoc. Hari ini kita sudah melantik 100 orang anggota PPK untuk pemilihan kecamatan itu tersebar di 20 kecamatan. Jadi hari ini sudah dilantik tadi, disampaikan oleh KPU Provinsi dan Forkopimda. Lalu insya Allah ini Sabtu depan kita sudah mulai seleksi terbuka untuk PPS. Oh, untuk PPS untuk PPS juga. Ini kebutuhannya 284 desa kelurahan, nanti sekitar 852 personil. Oh, banyak ya, lumayan. Baik, kalau untuk DPT Pak, berapa Pak jumlah kita? Untuk DPT kemarin, untuk pemilu 2024 dan juga akan kita pakai untuk pilkada sebagai bahan untuk penyusunan daftar pemilihnya, itu kemarin sebanyak 855.779. Baik. Kalau kemarin dibuka ya untuk pendaftaran untuk calon perseorangan? Hasilnya gimana Pak? Untuk perseorangan kita umumkan kemarin, terakhir tanggal 12 Mei sampai pukul 23.59 ternyata tidak ada satupun yang mendaftarkan diri atau menyerahkan berkas terkait syarat pencalonan untuk calon perseorangan atau jalur perseorangan ini. Jadi kita nihil ini untuk untuk tahun ini ya. Sebenarnya untuk jalur perseorangan itu syaratnya memenuhi berapa sih Pak? Untuk syarat dukungan untuk pemilu pilkada 2024 ini itu sebanyak 64.184 dukungan. Oh gitu. Baik Pak. Mungkin berkaca pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2004 lalu, mungkin ada catatan-catatan khusus nggak dari Kabupaten Nganjuk supaya
jadi bahan untuk jadi bahan evaluasi ya untuk pilkada serentak ke depan. Iya, kami sudah melakukan beberapa evaluasi kecil ya terkait persiapan pilkada ini berkaca dari pemilu kemarin 2024. Pertama terkait personil, kita juga melakukan beberapa perubahan ya, penyegaran katakanlah begitu, supaya ada kecepatan dan keakuratan dalam seluruh tahapan proses. Misalnya kita ini ada perubahan personel di Kasubag ya, terutama yang menangani hal yang teknis terkait kepemiluan atau kepilkadaan itu. Baik. Lalu yang berikutnya kami juga melakukan koordinasi penuh dengan pemerintah daerah, terutama untuk membantu teman-teman di tingkat kecamatan dan desa kelurahan, misalnya terkait dengan bantuan pemeriksaan kesehatan. Baik. Nah, untuk seluruh penyelenggara di kecamatan dan desa kelurahan. Ini supaya selama proses tahapan pilkada tidak ada atau mengurangi risiko kecelakaan kerja maupun risiko penyakit yang diakibatkan oleh mungkin pemeriksaan kesehatan yang tidak maksimal. Gitu. Karena itu sepertinya pemerintah daerah kemarin PJ Bupati menginstruksikan Dinas Kesehatan beserta Puskesmas di jajarannya untuk membantu pemeriksaan kesehatan calon penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa. Itu. Lalu yang berikutnya sosialisasi. Baik. Nah, sosialisasi ini juga kami dibantu oleh pemerintah daerah dan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa kelurahan. Itu lewat berbagai saluran. Baik. Nah, ini untuk menunjang beberapa tahapan yang memang harus diketahui oleh masyarakat. Baik. Jadi ada semacam sosialisasi lewat broadcast di Kominfo. Betul. Ya, lalu penyebaran informasi di berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan banyak pihak. Nah, mungkin ke depan ini yang belum mengoptimalkan anggaran yang ada itu adalah sosialisasi berbasis media massa dan lain sebagainya. Itu memang belum ini. Karena terutama untuk eksekusi anggaran ini butuh pencermatan ulang karena memang perencanaan anggaran ini kan 2 tahun yang lalu bahkan masa COVID ya. Jadi masih ada sisa-sisa perencanaan untuk antisipasi merebaknya wabah COVID itu. Jadi makanya ini kita coba cermati ada beberapa lagi. pencermatan sebelum dieksekusi. Maknanya dieksekusi ini sebelum dijalankan untuk melakukan pembayaran untuk kebutuhan tahapan. Nah, itu kita cermati. Baik. Kalau melihat potensi demografis dan Kabupaten Nganjuk dan jumlah DPT yang cukup lumayan ya Pak ya. Mungkin KPU sudah memotret potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi dan diantisipasi untuk Pilkada serentak 2024 mendatang. Iya. Tentunya itu bagian dari strategi kita untuk melaksanakan tahapan pilkada di 2024 ini. Baik. Jadi kita petakan memang untuk wilayah desa, kelurahan, mungkin yang dekat-dekat keramaian dengan yang pinggiran juga kita petakan cara-cara untuk mengantisipasi berbagai hal ya, terutama hal-hal yang mengganggu. Baik. Lalu juga dari peta data pemilih misalnya, sebagian besar pemilih kita itu juga usia 17 sampai 30 tahun itu kan juga cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Ya, hampir 200-an ya. Baik. 200-an itu belum lagi yang 30 ke 40. Iya. Nah, itu juga perlu kita petakan. Siap. Makanya kemarin untuk sosialisasi rekrutmen PPK dan PPS itu kita lebih banyak ke medsos misalnya. Ini juga kita garap bersama dengan Kominfo. Makanya nanti mungkin akan lebih ini lagi ya, terutama tadi pemetaan kita baik itu berkaitan dengan pemilih maupun dengan kondisi kewilayahan di Kabupaten Nganjuk ini yang memang cukup luas ya, 20 kecamatan. Betul. Itu belum pemilih yang variatif, belum lagi budaya kita. Di Nganjuk ini juga
apa namanya budaya Mataraman. Iya, Mataraman. Maka ini Mataraman juga banget, Pak, butuh Nganjuk pendekatan-pendekatan yang komprehensif sehingga tujuannya memang satu sukses demokrasi untuk pilkada ini. Yang kedua juga partisipasi masyarakat juga cukup tinggi. Mudah-mudahan cukup tinggi lagi. Iya, iya. Nah, kalau tadi kan Bapak sempat mengutip bahwa sudah menghubungi Diskominfo untuk mensiarkan ini ya gitu. Nah, mungkin ada trik-trik khusus nggak dari KPU Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan partisipatif pemilih? Nah, apa saja itu, Pak? Kira-kira. Iya, kami merencanakan pertama menyentuh segmen-segmen di masyarakat itu yang selama ini mungkin belum tersentuh. Siap. Misalnya kami juga akan merencanakan di rencana kerja kita, di rencana kerja dan anggaran kita. Itu misalnya membuat semacam relawan. Siap. Untuk mensosialisasikan tahapan pilkada dan begitu juga untuk memudahkan penjelasan di masyarakat. Ada nanti bagian dari perwakilan tokoh disabilitas, tokoh marginal, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat. Jadi kurang lebih mungkin 33 sampai 50 orang akan kita rekrut untuk mewakili dari masing-masing segmen itu. Termasuk ya tadi segmen berbasis kewilayahan ya. Masyarakat pinggiran juga butuh nanti diwakili untuk itu. Nah, itu yang mungkin kita kedepankan sehingga pemilu itu memang supaya lebih dekat dengan masyarakat. Pilkada ini lebih dekat dengan masyarakat. Dan ya nanti juga akan ada crash program ya, selain itu yang menyentuh langsung juga secara umum memang juga butuh media massa untuk menyiarkan terutama nanti debat ya. Debat terbuka, terus kampanye dan seterusnya. Memang butuh kayaknya kita juga merencanakan untuk melibatkan media. Baik. Ya, sehingga informasinya juga utuh, masyarakat juga bisa. Nah, kayak sekarang ini kan media kan sudah semacam rumah besar. Tinggal klik saja. Atau tidak bisa mengikuti saat itu bisa mengikuti siaran tunda dan seterusnya itu. Baik. Makanya KPU khususnya KPU Kabupaten Nganjuk ini juga punya program yang semacam itu. Ya tadi sekali lagi kami berharap itu 80 sampai 90% masyarakat itu benar-benar mendapatkan akses ke pemiluan. Jadi benar untuk pilkada ini pilkada inklusif begitu, tidak hanya untuk mungkin orang kota saja atau mungkin orang-orang yang berminat dengan pilkada saja, tapi memang untuk semua. Namun demikian ini juga ada tadi sebenarnya titik tantangan besar juga. Kayak di Nganjuk dengan kami melihat ini berapa hari ini setelah kita membuka pengumuman pendaftaran calon perseorangan nihil gitu, tidak ada. Sebenarnya kita juga butuh berpikir ulang ini kita kira-kira perlu apa ini supaya semangatnya kembali ini. Mungkin masih shock dengan pemilu kemarin, kecapean lah belum masih jarum lah ibaratnya Bang ya. Masih kondisi capek sehingga untuk menuju kontestasi di pilkada ini kayaknya masih berhitung. Semuanya berhitung, semua calon berhitung. Sehingga mungkin akan kelihatan ramai itu sekitar pertengahan Agustus. Pertengahan yang mulai datang ya. Tapi kalau menurut Bapak idealnya untuk Kabupaten Nganjuk berapa pasang calon sih? Kita itu pernah paling banyak itu 6 pasang calon. 6 pasang calon 6 pasang calon. Yang itu dari parpol semua atau ada independen? Ada ya, persorangan juga pernah 2 sampai 3 itu. Lalu parpol itu maksimal memang 4 pasang gitu ya. Ya memang idealnya itu antara 3 lah sebenarnya, 3 pasang calon. Cuman memang kita karena bagian dari perencanaan antisipasi begitu. KPU sebenarnya merencanakan 6 kemarin, 6 pasang calon itu. Tapi dengan dari perseorangan nihil tadi, maka potensi maksimalnya hanya 4 pasang. Tapi untuk di perolehan pileg kemarin yang bisa mengusung sendiri berapa Pak? Atau yang harus koalisi berapa? Yang bisa mengusung mandiri gitu ya, tanpa berkoalisi itu hanya 1 partai. 1 partai. Lalu yang lain itu ada 6 ya, 6 atau 7 partai itu harus berkoalisi. Gitu. Kalau berkaca pada pelaksanaan pemilu sebelumnya gitu kan, selalu ada dugaan-dugaan bahwa netralitas, terus money politik, betul. Ya, gitu. Mungkin
apa sih yang akan disikapi atau diambil langkahnya ketika kemudian itu terjadi di pilkada serentak mendatang? Iya. Ya, kami sesuai dengan tupoksi kita ya, tugas pokok kita dan wewenang kita, maka KPU Kabupaten Nganjuk itu akan lebih mengedepankan pada pendidikan politik. Ya, pendidikan pemilih. Ya. Jadi pendidikan pemilih kita ini akan kita gerakkan ya. Nah, ini berbagai sarana yang kita punya itu kita akan kembangkan terutama di kecamatan-kecamatan di 20 kecamatan ini, sehingga harapannya mampu mengurangi tadi praktek-praktek kecurangan dalam pilkada, baik itu karena netralitas maupun karena perilaku penggunaan uang dalam politik. Nah itu kemarin kita coba kerjasama dengan lembaga pendidikan ya, baik SMA, SMK, MA, juga dengan perguruan tinggi ini untuk melatih atau memberikan wawasan kepada pemilih atau calon pemilih, terutama pemilih pemula, supaya menghindari yang tadi itu dua hal ini, satu netralitas, yang kedua penggunaan politik dalam hal ini money politik ya, atau pembelian suara oleh peserta pemilu kepada pemilih. Baik. Nah, apalagi misalnya yang poin pentingnya kan ketentuannya kalau pidana pilkada ini adalah yang memberi atau menjanjikan materi uang gitu ya, dengan yang menerima itu sebenarnya sama-sama kena pidana. Dua-duanya sebenarnya bentuk kerugian itu. Nah, ini yang kita perlu sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga ada kesadaran untuk menjauhi atau mengurangi yang demikian itu. Namun demikian KPU tidak bisa berjalan sendiri. Jadi harus tetap untuk penegakannya itu adalah kewenangannya ada di Bawaslu. Bersama tentunya Gakumdu, yakni kepolisian, kejaksaan. Nah, karena itu kita jalin komunikasi dengan tadi Bawaslu dan Gakumdu. Tapi kalau terkait pendidikan mulai kita akan terkait itu, karena memang sudah menjadi catatan-catatan juga, dan juga diprogramkan di anggaran kita ada untuk pendidikan pemilih yang mencakup tadi fraud atau gangguan yang sifatnya kecurangan dalam pilkada. Baik, kalau berkaca di pilpres lalu Pak ya. Gen Z itulah kunci sukses dan jumlahnya sangat-sangat besar. Nah, mungkin ada trik khusus nggak dari KPU Kabupaten Nganjuk untuk mendekati mereka, baik melalui itu media digital, sosmed dan lain sebagainya, atau malah menggelar lomba-lomba futsal mungkin, atau seperti apa Pak? Ada nggak trik? Iya, jadi di perencanaan kita terkait itu kita memang ada dua yang kita program. Pertama, mendatangi mereka, lalu juga mereka kita undang ke sini. Jadi ada berapa yang kita gunakan tidak forum resmi ya, forum formal, maksudnya formal itu yang kurang menarik lah begitu. Maka kita gunakan forum-forum yang sifatnya mungkin keakraban, kedekatan. Misalnya kita coba nanti buat semacam warung demokrasi. Jadi ada lesehan, ada makanan-makanan ringan dan seterusnya itu. Lalu di situ kita adakan diskusi tentang demokrasi dan masalah pilkada ini. Termasuk ketentuan-ketentuan yang dipakai itu undang-undang maupun PKPU. Nah, itu lewat sosialisasi itu. Nah, itu kita ada berapa forum itu kita gunakan untuk itu. Nah, itu menyasar termasuk masyarakat umum dan tadi yang generasi Z ini. Tadi, ya. Karena mungkin juga nanti ada selingan hiburan juga gitu ya. Dan forumnya seperti forum nongkrong gitu. Santai gitu lah gitu ya. Dan sambil ngopi-ngopi nanti ada berapa kali pertemuan di halaman KPU. Kita jadikan semacam kafe demokrasi. Iya, menarik kalau kafe demokrasi. Kalau kafe demokrasi mungkin kesannya kota gitu, kita pakai warung demokrasi. Warung demokrasi. Jadi itu. Yang berikutnya kita juga datangi mereka. Datangi mereka. Tadi ya ada relawan yang akan jalan. Lalu kita juga
roadshow. Iya. Kepada sekolah-sekolah. Siap. Nah, terutama ini yang tadi kategori Gen Z ini, baik yang di forum-forum formal, maknanya di sekolah-sekolah yang resmi maupun di pondok pesantren. Baik. Ya, termasuk juga mungkin yang punya kelompok PKBM, pusat kegiatan belajar masyarakat itu, juga begitu. Siap. Jadi itu, lalu tadi di forum-forum warga juga kita datangi. Siap. Misalnya kelompok pemuda termasuk yang punya hobi yang sama, jadi di olahraga misalnya. Maka mungkin kita nimbrung juga di kegiatan-kegiatan mereka. Oh, menarik. Ya. Kita tidak merencanakan untuk yang forum resmi misalnya dalam bentuk perlombaan dan seterusnya. Ya sebenarnya karena pilkada ini sudah kontestasi. Gitu. Maka kemarin teman-teman hanya yang sifatnya memang edukasi, tapi edukasinya yang forum formal maupun yang informal, dengan modifikasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dengan harapan tadi yang Gen Z ini tidak terkungkung oleh forum-forum resmi. Betul. Yang seolah-olah kalau ini mesti harus birokrasi sekali gitu. Iya. Jadi maka mungkin dengan suasana santai mereka bisa mengeluhkan pendapatnya, usulannya dan seterusnya. Baik. Termasuk juga kalaupun ada kritik saran dalam pelaksanaan kepemiluan atau pilkada ini. Baik Pak Pujono, mungkin ini masuk sesi terakhir. Saya memberi waktu jenengan 1 atau 2 menit untuk menyampaikan wejangan, ajakan atau imbauan kepada calon pemilih kita di Kabupaten Nganjuk. Monggo silakan. Iya. Kepada warga Nganjuk khususnya melalui Tribun News ini, pertama pastikan seluruh warga Nganjuk yang memenuhi syarat sebagai pemilih pastikan terdaftar. Kita akan mulai tahapan penyusunan daftar pemilih ini di bulan Juni ini dengan merekrut petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP. Lalu setelah itu akan turun ke masyarakat, ke rumah-rumah melalui coklit pencocokan dan penelitian. Nah di forum itu monggo yang memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya 17 tahun ke atas atau sudah pernah menikah, warga Nganjuk, berKTP Nganjuk, maka pastikan seluruh warga untuk terdaftar di sana. Siap. Jadi benar-benar dicek keakurasi kebenaran datanya, terutama elemen-elemen data, sehingga jangan sampai tidak terdaftar di forum itu. Jadi karena memang pilkada ini sarana demokrasi, kedaulatan rakyat, suara warga Nganjuk itu penting. Nah, caranya memastikan suara warga itu diakomodir dalam pilkada adalah terdaftar. Itu satu. Jadi terdaftar sebagai pemilih. Yang berikutnya, untuk seluruh tahapan pilkada ini warga Nganjuk bisa menggunakan sarana ini secara baik, tidak menggunakan emosional, apalagi berbasis suku, agama, ras dan lain sebagainya itu yang menyebabkan keterbelahan di masyarakat. Sehingga kami berharap, KPU Kabupaten Nganjuk berharap warga Nganjuk tetap rukun, tetap bersatu meskipun beda pilihan. Siap. Nah, karena itu gunakan sarana-sarana yang ada. Kalau memang ada laporan ketidaksesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bisa dilaporkan di Bawaslu atau di KPU Kabupaten Nganjuk. Yang berikutnya, pantau seluruh tahapan pemilu, seluruh tahapan pilkada ini, dan KPU juga membuka kepada warga masyarakat yang ingin jadi pemantau supaya seluruh tahapan ini benar-benar benar-benar berjalan secara demokratis, tidak ada kecurangan, tidak ada problem yang bermasalah, terutama bisa mengkhianati kedaulatan rakyat itu. Karena itu monggo dipantau semuanya, seluruh tahapan. Kalau butuh informasi juga bisa langsung ke KPU. Terutama pemilih ini juga yang ingin berpartisipasi, masih ada waktu nanti itu sebagai petugas pemutahiran data pemilih maupun sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara. Sehingga suara warga, suara masyarakat Nganjuk benar-benar terjaga keasliannya. Itu pilihannya, itulah yang akan menjadi pemimpin kita. Siap.
Demikian. Baik Tribuners, itu tadi bincang santai saya dengan Ketua KPU Kabupaten Nganjuk, Bapak Pujiono. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Akhirul kalam, saya Randy Niko Ramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.